Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan semua yang sudah berkenan hadir di channel ini. Kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Putri di Jawa Tengah. Mbak Putri menceritakan tentang satu pengalaman yang pernah dialami oleh ibunya, namanya Ibu Yana. Jadi sewaktu masih kecil, Mbak Putri itu masih kecil, ibunya itu masih ya bantu-bantu bapaknya gitu ya, mencari nafkah, dan kebetulan ibunya itu memang dari dulu bisa melakukan sesuatu yang berhubungan dengan urut-mengurut. Ya boleh dibilang kayak semacam tukang urut atau tukang pijat, khusus perempuan tentu saja. Nah, jadi di kampungnya Mbak Putri sendiri, ini kejadiannya sekitar tahun 90-an ya. Di kampungnya Mbak Putri sendiri itu pelanggan ibunya itu udah lumayan cukup banyak. Hampir setiap hari ibu itu pasti keluar dari jam 5 sore, nanti maghrib pulang, nanti sekitar jam 7 berangkat lagi, dan ibu bisa pulang itu sampai jam 11 malam. Dan ibu selalu melakukannya itu sendiri kecuali musim penghujan. Kalau musim penghujan itu biasanya dianterin oleh bapaknya. Nah, Mbak Putri sendiri itu nanti dititipkan sama budeknya yang kebetulan rumahnya itu sebelahan. Jadi ya sudah bertahun-tahun ibunya Mbak Putri atau Ibu Yana tersebut memang menggeluti profesi itu. Sempat bapak sebenarnya udah bilang, "Bu, kalau memang udah capek, ya udah nggak usah dipaksain." Tapi memang sepertinya ibu juga sangat menyukai kegiatan tersebut. Alasannya karena bisa ketemu sama orang, sambil dipijitin, sambil ngobrol, sambil ngerumpi, sambil gibahin orang gitu ya. Tapi ibu cuma dengerin aja, "Pak, biarin aja dia yang cerita." Ya kalau ketemunya enak biasanya begitu. Cuman kan kadang ada yang nyebelin juga, maunya banyak, maunya lama, tapi begitu Pak ngasihnya sedikit gitu. Tapi nggak apa-apa wis, kata si ibu, tetap aja menyenangkan. Ibu senang melakukan hal ini. Akhirnya sudah bapak pun mempersilahkan. Pokoknya kalau misal capek, nggak usah ngerasa nggak enak Bu buat nolak ya. Iya Pak, kalau ibu capek juga, nah, paling ibu bilang langsung, "Aduh mohon maaf, nanti udah ada," padahal ibu itu udah capek gitu ya. Ya banyak trik dilakukan oleh ibunya Mbak Putri tadi. Sampai pada suatu hari, ini masih di tahun 90-an, di musim kemarau, Mbak Putri di rumah sama bapak, ibunya ini keluar itu agak sedikit malam. Kali ini sekitar jam 8 malam baru keluar. "Pak, ibu mau mijit di rumahnya ini sama di rumahnya ini. Di rumahnya ini ada 3 titik yang mau dipijit," kata si ibu. "Oh ya sudah Bu, hati-hati." Ini masih di kampung tersebut ya, jadi belum keluar kampung, masih deket-deket lah. Kalau keluar kampung biasanya bapak itu ya mau ndak mau nganterin gitu ya. Nah ini malam itu ibu berangkatlah sekitar jam 8. Mbak Putri sendiri nggak lama setelah ibunya berangkat, dia pun udah tidur karena ya anak kecil, udah ngantuk dan sebagainya. Sekitar jam berapa nggak tahu ya, Mbak Putri itu udah malam itu tuh tidur, dia itu nggak mengalami kejadian tersebut. Tapi berdasarkan cerita ibu, jadi malam itu ibu berangkat jalan kaki. Ya ketemu orangnya tuh enak-enak semua. Memang udah langganan ibu, entah seminggu sekali, 2 minggu sekali kayak gitu. Mereka itu ya ini 3 orang ini. Makanya sebenarnya malam itu ibu itu udah capek. Tapi karena kebetulan yang satu itu sudah pernah ibu tolak sekali. Jadi ibu bilangnya, "Aduh Bu, mohon maaf, sehari itu saya udah penuh gitu ya, gimana?" Ya ibu mau nggak mau gimana kalau besok begitu. Padahal pas besoknya itu ibu bener-bener aduh lagi capek-capeknya. Ya wis lah, tak paksain, nggak apa-apa. Jadi tetap berangkat. Di titik yang pertama, ibunya enak, ngobrol-ngobrol, dikasih duit juga lumayan banyak, dikasih pacetan, dikasih hidangan, kayak gitu. Pokoknya nyaman lah. Titik kedua pun sama. Titik ketiga itu juga enakan. Dan memang yang ketiga itu gak terlalu lama. Cuman sekitar biasanya 1 kali mijit itu sekitar 1 jam ya untuk 1 orang. Nah ibu itu paling setengah jam katanya. Dan ibu sebenarnya awalnya ngerasa, aduh
kok si ibu ini minta berhenti ya, apakah nggak enak atau gimana? Ternyata enggak. Jadi si ibunya, mohon maaf, waktu itu saat lagi dipijitin, dia itu kebelet dan akhirnya, Mbak Yana udahan aja ya Mbak ya. Waduh, kok udahan, apa ndak enak ya Bu atau gimana? Enggak, saya itu kebelet, katanya, kata si ibu tadi, saya itu kebelet dan saya kalau misal lagi buang air itu lama Mbak. Nanti sampean nungguin, wah udah lewat jam 11, nanti pulangnya kemalaman, kasihan. Udah apa-apa Mbak, ini badan saya udah enakan gitu ya. Paling nanti mungkin minggu depan saya panggil lagi ya Mbak ya. Saya ini dulu, saya pesen dulu. Pokoknya malam yang sama minggu depan kesini lagi, tapi agak sorean ya Mbak ya. Nah di situ dapat bookingan gitu kan. Akhirnya ibu, oh ya sudah Bu. Akhirnya si Ibu Yana pun pulang. Pulang dengan cara jalan kaki aman. Sebelumnya juga seperti itu. Masih banyak orang jam 11 malam di kampungnya Mbak Putri ini, nggak tahu di daerah mana ya, Mbak Putri itu nggak nyebutin. Jadi di jam 11 malam itu masih banyak orang duduk-duduk. Ya terutama bapak-bapak gitu ya. Bapak itu masih pada duduk dan itu karena si Ibu Yana juga orang sana. Jadi ya santai-santai aja begitu ya. Kenal semua, ini tuh teman-teman kecilnya dulu seumuran, ada yang lebih tua dan sebagainya. Itu pulang dia disapa biasa begitu ya. Baru pulang Yan, katanya. Iya, saya baru pulang, katanya. Ya udah hati-hati ya, katanya begitu. Sudah si Ibu Yana pun jalan ke sana. Nah, di jalur pulang tersebut sebenarnya Bu Yana itu udah tahu tentang hal ini. Ada satu rumah yang itu rumah tua, nggak tahu ini dibangun tahun berapa, kisaran 30 atau 40-an. Mungkin ya, ini tebakan aja dari Bu Yana. Di sana ada satu rumah yang sebenarnya itu udah kosong. Rumah itu memang ditempati sama seseorang dulunya, cuman keluarga itu keluarga yang tertutup. Bahkan Bu Yana sendiri tuh nggak tahu namanya siapa. Cuman dari neneknya kayak gitu tuh tahu, itu pun juga mereka termasuk yang tertutup, jarang ngobrol. Nah ini mau ngelewatin rumah tersebut. Rumah itu tuh udah kosong, udah ditinggalkan kurang lebih sekitar 2 tahun lamanya. Ini mohon maaf nanti kalau dicerita tiba-tiba terdengar suara berisik, di luar itu lagi mendung berat. Dan ya kemungkinan kalau hujan itu suaranya nanti bakal berisik, bakal masuk ke sini. Nah, udah Bu Yana pun biasa aja karena lewat ke sana, cuman tahu rumah itu tuh rumah kosong. Jalan pelan-pelan begitu kan, dan nggak ada firasat apapun. Dia pun sampai di depan rumah itu, tiba-tiba ada yang manggil, Mbak Yana, Mbak Yana. Ada suara perempuan dari sebelah kiri dan suara itu datang dari rumah tersebut. Mbak Yana atau Bu Yana pun nengok ke sana, ada seorang perempuan beneran di situ. Ada seorang perempuan memakai daster biasa, rambutnya itu panjang, ya mungkin mau tidur karena udah malam kali ya. Dia tuh berdiri, rumahnya tuh agak tinggi, dia tuh berdiri, Mbak Yana sini, Mbak Yana sini. Bu Yana pun ya mendekat ke situ kan, mendekat ke, ini siapa ya? Aku tuh nggak kenal. Setauku rumah ini tuh sepi, rumah ini tuh kosong dan kondisinya biasanya gelap. Sejak kapan ya ditempatin? Lampunya juga udah nyala. Oh, mungkin akunya aja yang kurang kabar, kurang update. Akhirnya Bu Yana pun ke situ, mendekat ke sana. Bu, katanya. Mbak Yana, sini duduk sebentar, kata si ibu itu. Iya Bu. Bu Yana sebenarnya males gitu ya, karena dia mau pulang tapi untuk menghargai gitu ya. Sini duduk sebentar. Akhirnya si ibu tadi pun duduk, si Bu Yana juga duduk di sampingnya. Bu, perkenalkan, nama saya Halimah, kata si itu. Oh iya Bu Halimah, saya yang baru nempatin rumah ini. Oh iya Bu Halimah, Bu Halimah udah lama tinggal di sini. Saya itu baru 2 hari tinggal di sini. Oh, pantesan baru 2 hari. Aku jadi ndak tahu gitu kan. Jadi ndak tahu kalau misal rumah ini nggak nyadar ada yang nempatin. Bu Halimah tahu nama saya dari mana? Lah, kata si Bu Halimahnya.
Mbak Yana itu namanya terkenal, Mbak Yana itu kan biasa mijit kan, katanya. Iya Bu, saya memang pekerjaannya itu mijit orang. Mbak Yana, saya mau minta tolong. Mau minta tolong apa? Besok, atau kalau sekarang, nggak mungkin ya Mbak ya. Aduh, kalau sekarang saya udah mau pulang Bu, badan saya udah capek. Ya sudah, kalau kayak gitu, besok ya datang ke sini, kata Bu Halimah. Besok datang ke sini ya, saya mau mijit. Iya Bu, mau jam berapa? Mau jam 7? Ah, jangan terlalu sore, masih rame, kata si itu. Jam 9 atau jam 10 aja yang terakhir. Kata si itu kan, oh ya sudah, kebetulan besok itu memang masih kosong. Bu Yana pun mengiyakan, baik Bu, besok mau jam berapa? Jam 10 Bu, katanya. Iya jam 10 boleh, kata si itu ya. Jam 10 ya, beneran ya, saya tunggu ya Mbak Yana ya. Baik Bu Halimah. Nah ini lagi ngomong baik-baik dan Bu Yana itu udah siap-siap, mau Bu saya permisi dulu, mau ngomong kayak gitu. Tiba-tiba si Bu Halimah, si Bu Yana itu nyadar. Mereka kan duduk di teras ya, terasnya itu agak tinggi, mungkin hampir 1 meter. Kan ngeliat ke sana kan ke bawah, ke halaman, dan di sana itu ujung jalan, jalanan kampung. Nah di situ si Bu Yana melihat kok banyak anak-anak kecil pada jongkok. Ini beneran anak-anak kecil, jumlahnya itu mungkin ada sekitar 12 anak. Ini pada jongkok semuanya. Jongkoknya tuh ngacak kanan kiri, tapi yang di bagian jalan keluar itu nggak ada. Si Mbak Yana kan ngeliatin, Bu Halimah, itu anaknya siapa? Ah, itu anak saya semua, katanya. Loh, anaknya ibu semua Bu, tapi kok mereka sepertinya seumuran? Ya, mereka bukan anak asli saya, mereka itu anak asuh saya. Oh, begitu. Cuman dalam hatinya Bu Yana, kalaupun itu memang anak asuh, tapi kok mereka terlihat kasihan ya. Mohon maaf, badannya atau mereka itu kayak anak-anak yang kurang terawat. Badannya itu kotor. Memang ada yang pakai baju, ada yang buka baju, dan mereka tuh jongkok di bawah semuanya. Lagi ngapain coba gitu. Cuman Bu Yana sendiri tidak mau mencampuri urusan itu. Oh ya sudah Bu, baik, saya permisi dulu, kata Bu Yana. Oh iya, Mbak Yana besok ya, jangan lupa ya, jam 10 malam ya, jam 10 malam saya tungguin di sini, kata si Bu Halimah. Baik Bu. Akhirnya pulanglah si Bu Yana. Saya permisi dulu Bu, pulang lewatin anak-anak tersebut. Anak-anak itu pada jongkok begini, ngeliatin Bu Yana semua. Yang ada itu perasaan kasihan. Bu Yana cuma senyum begitu kan. Mereka tuh nggak ada yang senyum satupun. Ih, mereka kok galak-galak gitu ya, sepertinya nggak suka aku kesini. Ya udahlah, tak biarin aja. Udah dah, aku biarin aja, dan aku nanti mau cerita sama bapaknya Putri. Aku mau cerita sama suami. Akhirnya pulanglah Bu Yana. Sesampainya di rumah, Bu Yana pun langsung, bapaknya belum tidur, Mbak Putri sendiri udah tidur, udah pules gitu, udah wah posisinya kayak Shinchan gitu ya. Nah si ini Bu Yana cerita, Pak. Oh ya, bapaknya nanya dulu, Bu gimana, capek, mau tak pijitin sama bapak? Lah ndak mau lah, apalah, nanti kalau dipijitin sama bapak malah nanti tambah capek gitu ya. Kawan-kawan mungkin tahu maksudnya itu kemana. Ndak mau, katanya. Oh ya sudah, kalau begitu bapak juga capek, katanya gitu. Mau dipijitin Pak? Ah ndak mau lah, nanti kalau dipijitin bapak nggak mau berhenti, katanya. Ya goda-godaan begitu biasa ya. Nah sampai akhirnya Bu Yana pun cerita, Pak aku mau cerita. Cerita apa? Aku tadi pas pulang Pak, dipanggil sama seseorang namanya Bu Halimah. Bu Halimah yang mana ya Bu ya? Yang jual rujak gitu. Bukan Bu Halimah yang jual rujak, itu namanya Bu Alimah, bukan Halimah Pak. Oh beda ya, cuman beda 1 huruf, kata si bapaknya. Bukan Pak, ini beda lagi. Bapak tahu ndak rumah kosong yang gede, yang halamannya luas itu? Oh ya tahu. Di situ Pak, Bu Halimah itu tinggal di sana. Loh, sejak kapan rumah itu ditempatin, kata si bapak kan. Ya katanya udah 2 hari yang lalu Pak. Oh begitu. Dan dia si Bu Halimah tadi minta aku besok mijitin, katanya. Oh ya sudah.
Terus apalagi kata si bapak, ada cerita apa lagi? Belum selesai Pak yang tadi Pak, ada yang aneh. Jadi waktu aku duduk di teras di sana kan sama Bu Halim, anak-anaknya tuh belum tidur Pak. Wah, udah malam begitu belum tidur. Emang anaknya segede apa gitu? Anaknya tuh masih kecil semua Pak. Kayaknya ada 12 orang dan mereka tuh seumuran gitu kan. Ya aku kan nanya Bu Halimah, nuwun sewu, ini anak kok seumuran semua? Oh ternyata itu anak asuh Pak. Bu Halimah itu orang yang baik. Ya kayak gitulah mungkin ngasuh anak. Cuman ya aku ada yang gak srek Pak. Ibu itu ada yang gak srek. Kok kayak gak dirawat ya, begitu kata si Bu Yana tadi. Ya Bu, Bapak sih nggak tahu ya, Bapak belum tahu. Mungkin kelihatannya aja kali, karena malam mungkin gelap. Iya bisa jadi kali ya Pak, cuman ya udah tahu ibu itu ngerasa kasihan ngelihat mereka gitu. Udah malam. Udah sana, mau dipijitin enggak? Kata si Bapak, enggak usah Pak, enggak usah. Ya, begitu bersih-bersih, akhirnya Bu Yana pun istirahat. Nah, keesokan paginya aktivitas rutinitas seperti biasa. Ngurusin Mbak Putri dan sebagainya. Mijit itu biasanya sore ya, sore sampai malam. Nah, udah selesai, malam hari pun tiba. Bu Yana seperti biasa, Pak, Ibu berangkat dulu. Malam ini ada 3, sorenya itu nggak berangkat. Jadi berangkat dari jam 7, nanti pokoknya terakhir itu jam 10. Nah, malam Ibu itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 7 malam. Pamitan sama Putri juga. Dan akhirnya sudah berangkatlah mijit gitu ya. Mijit titik yang 1, titik 2, titik 3. Tuh, ada geledek. Nah, di jam yang terakhir, si Bu Yana itu tetap diingat-ingat ya, Bu Halimah. Ya Bu Halimah itu nanti nungguin. Akhirnya apa? Si Bu Yana pun jalan ke sana pulang gitu ya. Pulang pun biasa aja, tapi memang badan capek. Dan lewat di depan rumahnya Bu Yana. Bu Yana itu terlihat udah nungguin bukan di rumah tersebut, tapi di pinggir jalan di sana. Itu kan udah malam, udah sepi ya. Nungguin di pinggir jalan di situ. Itu si Bu Halimahnya di sana. Mendekatlah Bu Yana dan akhirnya, Bu, iya Mbak Yana udah tak tungguin. Mohon maaf ya Bu ya, tadi diajakin ngobrol sebentar. Enggak apa-apa kata Bu Halimah. Ayo mari. Itu anak-anaknya nggak ada kan. Nah, si Bu Halimah pun akhirnya apa? Bu Halimah tunggu di sini dulu ya, kata si Bu Yana, mohon maaf salah. Bu Yana tunggu di sini dulu ya, kata Bu Halimah. Iya Bu, duduklah di teras. Begitu duduk di teras, ngelihat ke bawah, itu anak-anak yang 12 anak itu lagi-lagi jongkok di sana ngeliatin si Bu Yana. Loh, anak-anaknya udah di sini, kapan keluarnya? Jangan-jangan tadi pada ngumpet lagi di kebonan atau apa? Bu Halimah masuk ke dalam rumah dan kaget. Lampu yang di teras itu dimatikan sama Bu Halimah. Kan, loh kok lampu dimatikan? Nah, Bu Halimah itu keluar. Dia bawa tikar. Bu Yana, saya mijitnya di teras aja ya, katanya begitu. Oh iya Bu, baik Bu, tapi apa ndak apa-apa Bu, gitu kan. Ya takutnya kan dibuka-buka begitu kelihatan dari sana. Alah ndak apa-apa, dari depan itu nggak kelihatan jelas, katanya begitu. Nanti ya itu di balik meja aja di sana kan, jadi nggak terlalu kelihatan. Oh ya sudah Bu. Sebenarnya Bu Yana sendiri agak sedikit keberatan, tapi ya wis lah, ini maunya dia seperti itu, jadi ya wis tak hajar aja. Akhirnya mulailah dipijit. Pertama kali baju dibuka, mohon maaf jangan dibayangkan, pertama kali baju dibuka, Mbak Yana atau Bu Yana itu mencium bau harum yang benar-benar harum. Baunya itu melati, nyengat kata si itu. Baunya wangi banget, tapi untunglah pikirnya si Bu Yana, daripada beberapa, maksudnya aku pernah mijit baunya tuh asem, apek, nggak enak gitu. Ini bau begini ya wis lah, bersihan memang Bu Halimah orangnya ini. Udah kan, tengkureplah si Bu Halimah. Tengkurep di sana sambil mulai dipijit ya di bagian kaki. Set, ngobrol si Bu Halimah. Bu Yana udah lama ya mijit. Iya Bu, udah lama mijit. Nah, mukanya itu ngeliatin Bu Halimah, ngeliatin Bu Yana. Iya Bu, udah lama mijit.
Udah berapa lama? Wah, saya nggak tahu, tapi udah bertahun-tahun. Iya, soalnya saya dengar dari tetangga, saya itu nyari orang yang bisa mijit enak itu siapa. Ternyata, oh ada Bu Yana. Nah, si Bu Yana sendiri itu nggak nyadar. Posisi dari Bu Halimah itu kan tengkurap. Kenapa mukanya kok ngelihatnya ke atas? Kayak orang telentang, kayak orang ngobrol ngeliatin si Bu Yana. Sampai mungkin kurang lebih sekitar 10 menit, baru Bu Yana itu nyadar. Pas nyadar set ngeliatin ke arah Bu Halimah, posisinya Bu Halimah kepalanya tuh miring begini, normal. Apa cuma perasaanku ya? Tapi kok tadi kayaknya Bu Halimah kepalanya ngadepnya ke atas. Itu artinya kepalanya bisa muter ke belakang dong gitu. Ah enggak, itu cuma perasaanku aja, Udah dipijit terus, dan badannya Bu Halimah makin ke atas itu makin dingin. Kalau di bagian ujung kaki itu normal lah ya, kayak badan pada umumnya. Nah, makin ke atas betis, terus pokoknya ke atas ke sana, ini makin dingin, Bu Halimah, apa ndak dingin, Bu? Anda, saya ndak dingin, gitu kan. Udah, ya wis, akhirnya dipijit sampai selesai. Begitu udah selesai, Bu Halimah pun bangun. Mohon maaf, bajunya itu nggak dipakai lagi, cuman pakai sarung doang. Atasnya itu nggak dipakai gitu ya. Tapi udah nggak usah dibayangin lah. Rambut tetap digerai panjang. Ya, Bu Halimah itu perempuan usia sekitar mungkin 50 tahunan. Masih terlihat muda, otot-ototnya itu juga masih kencang semuanya. Nah, si Bu Halimah sendiri itu ngajak ngobrol Bu Yana. Bu Yana, temenin saya sebentar lagi ya, katanya. Oh iya, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Akhirnya mereka pun ngobrol di sana. Kondisi teras itu masih gelap. Ngeliatin anak-anak kecil yang ada di situ masih jongkok aja di sana. Dan Bu Yana pun akhirnya memberanikan diri. Bu Halimah, nun sewu, itu anak asuh udah lama ya Bu Halimah? Oh, saya udah lama. Ini udah bertahun-tahun ngikut saya, Mbak. Dan ya mau gimana lagi, saya juga ya ini kan anak banyak, terbatas, jadi ya seadanya lah, katanya begitu, daripada mereka terlantar kayak gitu kan, nanti bikin keributan dan sebagainya, mending tak kumpulin di sini, di rumah ini, kata si Ibu Halimah. Dari situ Bu Yana itu sebenarnya sudah menangkap diksi-diksi yang aneh atau kalimat-kalimat, kata-kata yang aneh. Dikumpulin lah daripada bikin ribut lah. Pokoknya janggal gitu ya. Bu Yana itu mulai menangkap itu, cuman belum bisa memetakan, belum bisa memolakan, belum bisa ngambil konklusi, kesimpulannya itu seperti apa, cuman bingung ngambang gitu aja. Terus apa yang aneh, di jalanan sana, di jalanan kampung, itu banyak yang seliweran, ser, mirip kayak kunang-kunang yang jalan tapi cepet gitu ya, seret. Jumlahnya itu ada puluhan pokoknya, kayak gitu bolak-balik terus. Bu, itu cahaya apa ya Bu ya? Bu Halimah itu nggak menjawab, cuman duduk aja begini, tanpa penutup gitu ya di atasnya. Dan cuma diem aja, nggak menjawab apapun. Sampai akhirnya matanya Bu Yana itu kayak berhenti sejenak dan menangkap. Ternyata lampu-lampu atau cahaya-cahaya tadi itu berasal dari senter, dari obor, pokoknya sumber-sumber cahaya yang biasa dibawa oleh warga. Kayak sebentar begitu doang ya, kayak ini frame yang bergerak cepet banget, terus tiba-tiba sepersekian detik Bu Yana menangkap hal tersebut. Itu kan bikin kaget. Loh, kok seperti itu ya? Kenapa ya? Itu apa sebenarnya? Dan akhirnya yang bikin kaget lagi itu apa? Tiba-tiba dari samping Bu Yana ada tangan yang keluar, yang tiba-tiba megang tangannya Bu Yana. Bu Yana itu ditarik ke sana. Ya Bu Yananya teriak-teriak dong. Bu Halimah tolong, Bu Halimah tolong. Nah, Bu Halimahnya tuh cuman ketawa-ketawa doang di sana. Ini yang anak-anaknya yang kecil, ini pada berdiri semuanya. Dan ternyata mereka itu nggak sekecil yang dibayangkan oleh Bu Yana. Mereka jongkok terlihat pendek, tapi begitu berdiri,
ukuran atau proporsi antara kaki dan badan itu nggak seimbang. Kakinya itu lebih panjang dari badannya. Ya ini jelas ketakutan gitu kan si Bu Yana, loh kok seperti itu, sementara dia tuh ditarik terus ke sana menuju ke jalanan kampung. Begitu menuju ke jalanan kampung, ini kayak diseret lagi menuju ke rumahnya Bu Yana. Singkat cerita, sampailah Bu Yana di rumahnya. Begitu tiba di rumahnya, di situ ada suaminya, ada bapaknya Putri, ada kakek neneknya, ada orang tuanya, ada kakek neneknya juga ngumpul di situ. Lah alhamdulillah katanya, Yana kamu pulang. Mbak Yana kan bingung. Wah, aku kok berada di sini? Tadi aku diseret-seret gitu. Nah, jadi ternyata Bu Yana itu hilang, nggak pulang selama 3 hari, 2,5 hari katanya. 2,5 hari itu nggak pulang, nggak kelihatan. Di situ pada bingung kan, ini kemana, ibunya Putri itu kemana, dicari-cari. Berdasarkan petunjuk dari bapaknya, cerita dari Bu Yana, bahwa dia akan mijit di rumah itu. Ada perempuan namanya Halimah yang mau dipijit. Dari situlah dicari ke sana. Ya nggak ketemu apa-apa, orang itu tuh ternyata rumah kosong, belum ditempatin selama 2 tahun. Nggak ada apa-apa yang jelas di sana, dan melalui bantuan beberapa pihak, ya ada yang bilang nggak di sini, ada yang bilang iya di sini katanya, iya di sini, udah percaya aja nyari di sini. Akhirnya pihak si bapaknya Mbak Putri, keluarga itu memutuskan ya udah dicari di sini, tapi bagaimana caranya. Dan ya ada orang-orang yang ngerjain lah, intinya Mbak Putri sendiri nggak terlalu ngerti proses detailnya seperti apa. Ada yang ngerjain, dan si bapaknya Mbak Putri itu yang dijadikan medium. Bapaknya Mbak Putri yang nyari jalan ke sana, yang ngelewatin tempat-tempat gelap menuju ke tempat tersebut. Dan di sana memang melihat ada beberapa sosok yang lagi jongkok. Di situ ngelihat Ibu Yana. Di sampingnya itu lebih mirip kayak sosok genderuwo, itu gede banget di sana ya, itu gede banget. Nah dari situ bapaknya pun memberanikan diri untuk ke sana, narik Bu Yana. Bu Yana pun akhirnya ditarik seolah-olah begitu ya, dan akhirnya dibawa ke rumah. Bu Yana pun bisa balik sadar lagi. Nah setelah kejadian tersebut ya, Bu Yana orangnya penasaran gitu, Pak masa sih Pak, kok aneh banget ya kejadiannya seperti itu. Bu Yana pun setelah ya sembuh tadi, keesokan harinya datang ke rumahnya Bu Halimah dan menjumpai kondisi rumah tersebut itu memang kosong, kondisinya itu kotor dan sebagainya. Cuman memang kan debu ya, di bagian terasnya banyak debu. Di sana tuh ada bekas langkah kaki, terus ada bekas orang duduk, ada cap-capannya gitu, debunya itu bersih. Nah, ini berarti ya Bu Yana ke situ nggak sendirian. Loh, berarti ini jejakku sendiri malam itu, bolak-balik aku duduk di sini, aku mijit di sana, itu ada jejaknya semua. Dan memang beneran kayak Bu Halimah itu seolah-olah berada di situ, tapi kayak semacam disembunyikan. Nggak ada satu orang pun yang bisa melihat. Ya, alhamdulillahnya Bu Yana itu bisa dibawa pulang lagi. Bu Halimah siapa? Nggak ada jawaban. Mbak Putri itu juga nggak ngerti. Itu aja. Terima kasih Mbak Putri atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riam Biru, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.